Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallow Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu, untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya, nih cek aja di profil channel ini. Oke, langsung saja. Yuk, pertama-tama push like terlebih dahulu dan komen ya guys ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Lo Feng melihat 136 planet berputar dengan misterius, salah satu penjaganya mengatakan bahwa planet-planet tersebut merupakan tempat di mana tinggal para jenius yang berasal dari perusahaan semesta virtual, yaitu seperti Lo Feng dan yang lainnya. Dengan kekuatan misterius yang dikeluarkan oleh 136 planet tersebut, bahkan serangan dari seorang pejuang level Undiying tidak akan dapat menggoyahkannya. Tidak hanya itu, seorang kaisar saja tidak dapat berbuat banyak. Menurut penjaga itu, 136 planet tersebut dibuat oleh seorang manusia yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dari perusahaan semesta virtual. Mendengar itu, Lo Feng sangat terkejut. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang dapat membuat sesuatu semacam ini, dan ini adalah mewahnya alam rahasia primal atau purba. Dan ternyata salah satu planet itu merupakan tempat tinggal Lo Feng di alam rahasia primal atau purba ya guys ya. Planet-planet itu disebut sebagai benua periode hitam. Ketika mendengar informasi tentang kekuatan dari perusahaan semesta virtual ini, Lo Feng termenung sejenak. Di saat ia mengenal lebih dalam perusahaan ini, ternyata kekuatan mereka tidak masuk akal, dan mungkin di masa depan ia dapat bertemu dengan seorang pejuang yang sangat kuat yang berasal dari perusahaan ini. Kemudian di saat Dylan dan anggotanya membawa Lo Feng ke salah satu planet benua periode hitam, Lo Feng juga memasukkan setengah kesadarannya ke dunia virtual. Di dalam dunia virtual itu, Lo Feng memasuki kediamannya di alam rahasia primal dan melakukan pelatihan tentang kekuatan mentalnya dengan memperkuat serangan dari Nansen Armament atau pedang turunan dewanya. Lo Feng menyadari kekuatan mentalnya sangat jauh meningkat ketika berhasil memahami bagian pertama dari teknik catatan iblis. Beberapa saat kemudian, setelah pelatihannya selesai, Lo Feng tampak senang karena kekuatannya meningkat pesat. Dengan begini, Lo Feng yakin ia dapat melewati level ke-8 jembatan surgawi. Akan tetapi, ia tidak akan terburu-buru karena ia baru saja kembali dari Gunung Iblis dan mengambil warisan catatan iblis milik murid Kaisar Kabut. Jika berita tentang kekuatan Lo Feng meningkat pesat dan langsung mencoba jembatan surgawi, maka rahasia Lo Feng ini akan terungkap, dan itu akan sangat berbahaya bagi dirinya. Nah, Lo Feng pun segera kembali ke kediamannya dan membuka informasi tentang misi yang akan dia ambil ke depannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, para jenius perusahaan semesta virtual hanya dapat mengambil 10 misi dalam 100 tahun. Peraturan ini dibuat agar para jenius tidak mengambil misi yang terlalu mudah bagi mereka. Dan Lo Feng berpikir, sudah 100 tahun berlalu semenjak ia mengambil misi pertamanya. Dengan begitu, ia mendapatkan kembali slot 10 misi terbaru. Menurut perhitungan Lo Feng, ketika berhasil menyelesaikan 10 misi ini,
ia dapat merasakan bahwa inti kehidupannya dapat menerobos ke level Tuan Sektor. Nah, setelah itu, Lo Feng dengan tenang dapat menaikkan level tubuh utamanya ke level Tuan Domain atau Domain Master. Bagi Lo Feng, bahkan sekarang pun ia dapat menaikkan tubuh utamanya ke level Tuan Domain. Namun, Lo Feng tidak ingin terlalu terburu-buru. Hanya ketika inti kehidupannya menerobos ke level Tuan Sektor, saat itulah waktu terbaik untuknya menaikkan level tubuh utamanya. Dan juga, jika Lo Feng menjadi pejuang level Tuan Domain dengan cepat, maka perusahaan semesta virtual akan menempatkannya sebagai gubernur atau semacam pengurus di sebuah galaksi. Meskipun memiliki banyak keuntungannya, namun Lo Feng berpikir bahwa ia tidak akan dapat mengambil misi yang sesuai di level tersebut. Menurut informasinya, hanya di level Tuan Sektor, seorang pejuang dapat merasakan peningkatan yang signifikan tentang pemahamannya akan hukum asal. Dengan begitu, Lo Feng juga ingin menantikan bagaimana perkembangannya ketika mencapai level Tuan Sektor nantinya. Dikatakan, banyak para Tuan Sektor di alam semesta ini diakui oleh hukum asal mereka yang ditandai semacam corak hukum di dahi mereka. Ketika sudah mencapai level tersebut, para Tuan Sektor akan mendalaminya. Itulah alasan mengapa kebanyakan para pejuang level Tuan Sektor tidak terlalu terburu-buru untuk menerobos ke level undying atau abadi. Hanya dengan memperkokoh pemahaman mereka sampai ke tingkat tertinggi, saat itulah peningkatan kekuatan mereka tidak mentok di undying saja, melainkan dapat melangkah lebih jauh lagi, seperti misalnya level Universe Knight atau level Universe Master. Setelah Lo Feng melihat informasi misi, totalnya ada 6 misi level berbahaya, dan Lo Feng berencana ingin menyelesaikan mereka secepat mungkin. Lo Feng sangat percaya diri dengan kekuatannya dan akan bertindak dengan hati-hati. Tidak seperti misi di Gunung Iblis, misi tersebut di level mustahil dan memiliki tingkat kematian 90%. Namun sekarang misi di level berbahaya ini tidak akan membuat Lo Feng mengalami bahaya yang mengancam nyawanya. Apalagi, ia memiliki laser kelas E9, mode tanduk emas, dan mode Mosa atau Demon Killernya. Nah, setelah menyelesaikan 6 misi level berbahaya ini, barulah selanjutnya Lo Feng akan mengambil misi di level mustahil. Menurut perhitungan Lo Feng, sebelumnya ia melihat ada total 18 misi level mustahil, dan ada 4 lokasi mereka yang berada di perusahaan semesta virtual. Karena salah satunya telah Lo Feng ambil, yaitu Gunung Iblis, maka dari itu ia akan mengambil satu misi lagi di dekat alam rahasia primal, yaitu di galaksi kebingungan, dengan total hadiah sekitar 500.000 poin. Rencana Lo Feng ini dibuat agar ia dapat memaksimalkan kekuatannya di level universe ini. Dan ketika kedua tubuhnya yang lain menerobos ke level Tuan Sektor, ia akan mengambil misi di atas level mustahil. Setelah semuanya selesai, barulah Lo Feng meneroboskan tubuh utamanya ke level Tuan Domain dan menjadi gubernur di sebuah galaksi. Karena rencana ini telah selesai dibuat, Lo Feng langsung segera menyelesaikan 6 misi level berbahaya tersebut. Dengan kekuatan Lo Feng tidak memerlukan waktu lama untuk menyelesaikannya. Akan tetapi dari ke-6 misi ini, Lo Feng menemukan 2 jejak rahasia, yaitu di planet Oase dan kuil Dewa Kuno. Kedua lokasi tersebut menurut Lo Feng menyimpan rahasia besar. Kedua lokasi ini dijaga ketat oleh pejuang asli level undying,
sehingga Lo Feng tidak terlalu berani mendekatinya menggunakan tubuh utamanya, melainkan mencoba masuk menggunakan mode Mosa atau Demon Killernya. Nah, dengan kemampuan mode Mosa atau Demon Killer tersebut, Lo Feng berhasil memasuki kuil Dewa Kuno dan mendapatkan item daun arteri yang sama berharganya dengan Flame Void Gold yang sebelumnya ia dapatkan dari Kaisar Langit. Daun arteri ini disebut juga sebagai daun jaring ungu, dan ini merupakan item khusus untuk meningkatkan tanaman seperti rotan kontak awan ke level undying. Karena ini Lo Feng sangat senang setelah mendapatkannya. Menurut perkataan Babata, saat itu Master Huyanbo sangat ingin mendapatkan daun arteri tersebut untuk meningkatkan level rotan kontak awannya. Akan tetapi terhalang oleh informasi siapa yang menjual item berharga ini. Selanjutnya Lo Feng hanya perlu menghabiskan waktu 3 tahun 6 bulan untuk menyelesaikan ke-6 misi level berbahaya ini dan mendapatkan poin yang cukup banyak. Setelah menyelesaikan 6 misi level berbahaya, Lo Feng beristirahat selama 3 bulan dan melakukan pelatihannya kembali sebelum mengambil misi level mustahil di Galaksi Bingung atau Galaksi Confucius. Alasan Lo Feng memilih Galaksi Confucius sebagai misi level mustahil keduanya ini dikarenakan lokasi mereka yang dekat dan juga misi yang terlihat lebih mudah ketimbang misi level mustahil yang lain. Misi di Galaksi Confucius ini memiliki tingkat kematian 90%, namun di misi level mustahil lain kebanyakan memiliki tingkat kematian 91 sampai 99%. Dengan begitu, Lo Feng menunggu mode tanduk emas dan mode Mosanya menerobos ke level Tuan Sektor. Hanya dengan begitu, Lo Feng memiliki kepercayaan diri untuk dapat bertahan di level kematian yang setinggi itu. Tujuan utama di misi Galaksi Confucius ialah mencari 39 batu kristal yang ada di lokasi dan hadiahnya sebesar 500.000 poin. Galaksi Confucius merupakan sebuah galaksi yang besarnya sama dengan galaksi Bima Sakti, dan di dalamnya terdapat semacam labirin super. Jika salah langkah, bahkan bagi pejuang level undying sekalipun, mereka akan terjebak di dalamnya. Itulah mengapa galaksi ini disebut sebagai Galaksi Confucius atau Galaksi Kebingungan. Menurut informasi yang Lo Feng dapatkan, Galaksi Confucius ini memiliki setidaknya lebih dari satu rahasia atau tempat yang sangat berbahaya. Selama Lo Feng menjalankan misi di Galaksi Confucius ini, ia menempatkan tubuh utama di dalam kapal alam semesta di sebuah lokasi teraman galaksi dan hanya menggunakan mode Mosa atau Demon Killernya untuk menjelajahi Galaksi Confucius tersebut. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu dan mode Mosa Lo Feng telah berhasil mengumpulkan 39 kristal yang diperlukan. Akan tetapi Lo Feng belum puas karena ia belum menemukan 2 rahasia yang sebelumnya Lo Feng ketahui. Dengan begitu, ia akan berusaha mencarinya meskipun memakan waktu puluhan tahun. Menurut perkataan Lo Feng, selama waktu 5 tahun ini, mode Mosanya sudah beberapa kali terbunuh di dalam labirin super Galaksi Confucius. Namun, selagi inti kehidupannya berada di tempat teraman, Lo Feng akan dapat membentuk ulang tubuh di mode Mosanya. Kemudian tiba-tiba Dewa Petir Laisen mengirimkan pesan kepada Lo Feng dengan mengatakan ada sesuatu yang mendesak. Mengetahui itu, Lo Feng langsung masuk ke dunia virtual dan meninggalkan setengah kesadarannya di tubuh utama dan mode Mosanya. Saat ini, Lo Feng membagi kesadarannya yaitu ke dunia virtual di dalam tubuh utamanya dan di mode Mosa. Ketika bertemu dengan kakak keduanya yaitu Dewa Petir Laisen, wajah Dewa Petir terlihat cukup panik karena ini masalah yang terjadi secara tiba-tiba.
Lo Feng juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Dewa Petir, keadaan ini cukup sulit dan malu untuk dikatakan karena ini berkaitan dengan Hong. Ketika melihat Dewa Petir yang seperti itu, Lo Feng menjadi semakin penasaran. Dewa Petir menjelaskan bahwa Hong telah jatuh hati terhadap seorang wanita. Mendengar itu, Lo Feng terkejut setengah mati. Bagaimana tidak, Hong merupakan seorang yang tenang dan kondisi mentalnya sangat jauh melebihi Lo Feng. Dengan kondisi mental yang seperti itu, sangat sulit atau mustahil bagi Hong untuk kembali memikirkan perasaan dan wanita. Menurut informasinya, istri Hong telah lama meninggal dunia, dan itu terjadi saat bencana Nirvana Agung yang terjadi di bumi. Dengan begitu, Hong menghidupi dua anaknya seorang diri. Lalu ketika Hong menjadi seorang pemimpin negara dan menjadi pejuang nomor satu di bumi, banyak sekali para wanita yang ingin menjadi istrinya. Namun Hong tidak memperdulikan mereka. Namun sekarang Hong menaruh perasaan terhadap seseorang. Ini benar-benar kejadian yang langka. Karakter Hong sangat tegas karena jika ia menginginkan sesuatu, maka meskipun alam semesta ini terbalik, ia akan berusaha menggapainya. Akan tetapi Dewa Petir menjelaskan bahwa yang jadi permasalahannya ialah latar belakang wanita tersebut sangat besar di alam semesta ini, dan mereka menolak Hong dengan terang-terangan di pertemuan yang berlangsung di planet Kubah Giok. Pada saat itu kebetulan Tuan Sektor Luo atau Guru Hong mendapatkan undangan dari temannya yang berada di level Unding. Karena itulah Tuan Sektor Luo dan Hong pergi bersama. Nah, bagaimana dengan kelanjutan kisah cinta Hong kali ini? Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Yuk, push like dan komen serta subscribe ya guys ya. Oke, bye. Bye.